I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to Juventus tertarik bajak partai dari Arsenal. Raksasa Serie A yaitu Juventus dikabarkan bersiap untuk membajak Thomas Partey dari Arsenal pada musim panas 2022 mendatang. Partey sendiri didatangkan oleh Arsenal pada musim panas 2020 lalu. Ia dicomot dari Atletico Madrid dengan bandrol seharga 45 juta pound sterling. Sayangnya masa-masa awalnya bersama Arsenal tak berjalan mulus, sebab pemain asal Ghana itu selalu diganggu oleh cedera. Namun setelah bebas cedera, Partey mendapat kepercayaan kembali menjadi pengawal lini tengah Arsenal. Ia membentuk kemitraan yang cukup solid dengan Granit Xhaka. Thomas Partey kini memasuki musim keduanya di Arsenal. Ia masih punya kontrak yang berlaku sampai tahun 2025 mendatang. Akan tetapi kini ada peluang Partey bisa cabut dari Arsenal lebih cepat. Pasalnya ia diincar oleh raksasa Italia yaitu Juventus. Kabar tersebut dihembuskan oleh Tuttosport. Laporan itu menyebut Juventus menghidupkan kembali ketertarikannya pada Partey dan siap membajaknya pada musim panas 2022 nanti. Cabut dari MU, Rashford siap ditampung Barcelona. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan siap menampung Marcus Rashford apabila ia cabut dari Manchester United. Rashford sendiri tumbuh besar di Manchester United. Ia adalah pemain produk akademi MU. Ia selama ini juga sering dipercaya mengawal barisan lini serang MU. Akan tetapi kini masa depannya menjadi tanda tanya. Kontraknya di MU berakhir pada musim panas 2023. Rashford pun disebut bisa cabut dari Old Trafford apalagi ia kesulitan mendapatkan jatah bermain sebagai starter secara reguler pada musim ini. Sejumlah klub pun disebut sudah ambil ancang-ancang untuk menampung Marcus Rashford jika ia cabut dari Manchester United. Di antaranya ada PSG, West Ham, dan Newcastle. Kini ada klub baru yang siap menampung Rashford. Klub tersebut adalah Barcelona. Kabar ini dihembuskan oleh Sport. Mereka melaporkan Barca kini terus mengamati situasi Rashford di Manchester United. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Barca adalah rencana cadangan dari Barca. Mereka akan merekrutnya jika gagal memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Manchester City sepakati transfer Erling Haaland. Haaland memang diyakini akan meninggal dalam beberapa musim terakhir. Wajar jika Haaland menjadi buruan sederet klub papan atas Eropa. Salah satunya adalah Manchester City. Media Inggris yaitu Daily Mail kini mengklaim bahwa Haaland telah menjalin kesepakatan pribadi dengan Manchester City untuk bergabung pada musim panas nanti. Klausul rilis Haaland memang senilai 75 juta euro atau sekitar 63 pound sterling. Akan tetapi, biaya transfer penyerang 21 tahun itu kemungkinan bisa membengkak hingga 100 juta pound sterling. Hal ini dikarenakan Manchester City juga harus membayar biaya transfer kepada agen Haaland yaitu Mino Raiola. Selain itu, City juga memberikan bonus untuk Haaland. Jumlah biaya yang setara dengan kurang lebih 1,8 triliun rupiah itu untuk transfer Haaland tersebut kabarnya bukan menjadi sebuah masalah besar bagi Manchester City. Dalam persaingan pengejaran tanda tangan Haaland, City sendiri harus bersaing dengan beberapa klub lain seperti Real Madrid, Barcelona, hingga PSG. City memiliki keuntungan tersendiri karena mereka memiliki kedekatan emosional dengan Haaland. Pasalnya ayah Haaland, Erling Haaland, pernah bermain untuk The Citizens. Cristiano Ronaldo jadi pencetak gol terbanyak di dunia. Manchester United memetik kemenangan krusial dini hari tadi. Mereka berhasil mengalahkan Tottenham di Old Trafford dengan skor 3-2 berkat hat-tricknya Cristiano Ronaldo. 3 gol Ronaldo itu membuat total mengoleksi 807 gol. Ini melewati catatan Joseph Bican selaku pencetak gol terbanyak sepanjang masa menurut catatan FIFA. Matic tidak kaget melihat rekan timnya memecahkan rekor luar biasa itu.
Matic menyebut bukan kebetulan Ronaldo bisa memecahkan rekor luar biasa itu, karena ia menyebut Ronaldo benar-benar bekerja keras setiap harinya. Jadi ia menilai rekor yang dipecahkan Ronaldo itu merupakan buah dari kerja keras yang ia lakukan selama ini. Matic menyebutkan bahwa catatan 800 gol itu membuat tidak ada orang yang bisa menyangkal bahwa Ronaldo merupakan pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah. Ketajaman Cristiano Ronaldo ini diharapkan bisa jadi pembeda bagi Manchester United di tengah pekan nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu akan menghadapi Atletico Madrid di leg kedua 16 besar UCL di mana agregat saat ini masih imbang 1-1. Diincar Barcelona, Romelu Lukaku lebih pilih kembali ke Inter Milan. Saat ini beredar kabar bahwa banyak pemain Chelsea akan cabut dari Stamford Bridge di musim panas nanti. Ini disebabkan situasi Chelsea sedang berada dalam ketidakpastian karena sanksi yang diberikan pemerintah Inggris. Lukaku digosipkan menjadi salah satu pemain yang mulai bersiap untuk cabut dari Stamford Bridge. Rumor yang beredar Barcelona siap mengangkutnya di musim panas nanti. Dilansir oleh Calcio Mercato, Barcelona akan gigit jari dalam perburuan Lukaku karena sang striker lebih memilih kembali ke Inter Milan. Laporan itu mengklaim bahwa Lukaku sudah mantap menentukan kemana ia ingin pergi di musim panas nanti. Ia diberitakan ingin kembali ke Inter Milan. Lukaku sebenarnya belum genap 1 tahun pergi dari Inter, namun ia sudah rindu dengan Inter. Ia merasa menjadi pemain yang lebih baik di Inter Milan. Jadi ia ingin kembali merasakan sensasi itu bersama Nerazzurri. Laporan itu mengklaim bahwa Lukaku sangat ngebet untuk kembali ke Inter Milan. Ia bahkan rela berkorban untuk kembali ke sana. Sang striker disebutkan siap menurunkan tuntutan gajinya demi bisa menjadi bagian dari Inter di musim depan. Real Madrid kian serius untuk Reece James. 2 musim terakhir, James adalah sosok penting di skuad Chelsea. Ia mulai rutin menjadi starter di skuad The Blues berkat penampilannya yang ciamik. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar kabar bahwa Real Madrid meminati sang bek. Namun rumor itu sempat menguap begitu saja. The Daily Mail mengklaim bahwa Real Madrid ternyata masih berminat pada James. Bahkan mereka tengah menyiapkan rencana yang matang untuk merekrut sang bek. Laporan itu mengklaim bahwa Carlo Ancelotti sangat membutuhkan bek kanan baru di timnya karena Dani Carvajal rentan cedera. Ketika Carvajal cedera, Ancelotti sering Lucas Vazquez di posisi itu. Namun Ancelotti menginginkan bek kanan tulen untuk mengisi lini pertahanannya. Itulah mengapa Ancelotti tertarik untuk merekrut James, karena ia sudah tahu mengamati sang bek semenjak ia masih melatih Everton di musim lalu. Laporan itu mengklaim bahwa ada kans yang cukup besar bagi Madrid untuk mendapatkan jasa James karena ada masalah di internal Chelsea saat ini. Sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris bagi The Blues membuat banyak pemain mereka resah, sehingga beberapa di antara mereka ingin cabut. Real Madrid akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jasa sang bek. Real Madrid perlu menyiapkan dana sekitar 55 juta euro untuk mahar transfer sang bek. Hasil pertandingan Chelsea versus Newcastle, skor 1-0. Chelsea sukses jinakan Newcastle di laga pekan ke-29 Premier League 2021-2022 di Stamford Bridge Minggu tadi malam. Di pertandingan ini, Chelsea membuat 4 pergantian pemain dari skuad yang sebelumnya berdua melawan Norwich City. Sementara itu, Newcastle juga membuat 4 perubahan dari tim yang sebelumnya berdua melawan Southampton. Pertandingan berlangsung dengan alot, Newcastle mampu menyulitkan Chelsea. Beberapa peluang tercipta, namun satu saja yang berbuah gol, yakni melalui aksi Kai Havertz. Chelsea pun akhirnya bisa menang 1-0 atas Newcastle. Hasil ini membuat The Blues mengoleksi 59 poin dari 28 pertandingan dan duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League. Sementara itu, The Magpies tertahan di posisi 14 dengan raihan 31 angka dari jumlah laga yang sama.
Hasil pertandingan Arsenal versus Leicester City skor 2-0. Arsenal sukses mengamankan poin penuh di pekan ke-29 EPL. Menjamu Leicester City di Emirates Stadium, The Gunners menang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Thomas Partey di babak pertama. Sementara penalti Alexander Lacazette di babak kedua sukses mengunci kemenangan The Gunners. Berstatus sebagai tuan rumah, Arsenal langsung tancap gas sejak awal. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang demi mencetak gol cepat di laga ini. Baru 11 menit laga berjalan, Arsenal sukses membuka keunggulan di laga ini. Berawal dari skema sepak pojok Martinelli, Thomas Partey sukses mengoyak gawang Schmeichel dengan sundulannya. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Arsenal. Memasuki babak kedua, Arsenal mulai fokus lagi. Mereka mulai tancap gas setelah kendor di babak pertama. Baru 6 menit babak kedua berjalan, Schmeichel dipaksa melakukan penyelamatan krusial untuk menghalau tembakan voli Bukayo Saka. Pada proses menghalau peluang itu, bola tertangkap kamera mengenai tangan Kangwon Soyuncu. VAR melakukan pemeriksaan dan setelah wasit memeriksa langsung cuplikan video itu, ia memberikan penalti kepada Arsenal dan kartu kuning untuk Soyuncu. Alexander Lacazette yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses memperdaya Schmeichel, hingga skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Arsenal. Berkat kemenangan ini, Arsenal kembali naik ke peringkat 4 klasemen sementara EPL. Sementara Leicester harus puas tertahan di peringkat 12. Hasil pertandingan PSG versus Bordeaux skor 3-0. PSG menang telak atas Bordeaux pada pekan ke-28 Liga 1 2022 di Parc des Princes Minggu tadi malam. Di laga ini, PSG membuat 2 pergantian pemain dari tim yang terakhir kali ditaklukkan oleh Real Madrid. Sementara Bordeaux melakukan 3 perubahan dari skuad yang sebelumnya berlaga lawan Troyes. Laga berlangsung dengan tempo sedang, namun PSG jelas lebih dominan ketimbang sang tamu. Sejumlah peluang tercipta dari pertandingan ini. Gol dari PSG disumbangkan 3 pemain yang berbeda. Mereka adalah Kylian Mbappe, Neymar, dan Leandro Paredes. PSG menang telak atas Bordeaux 3-0. Hasil ini membuat Les Parisiens mengemas 65 angka dari 28 laga dan mereka berdiri kokoh di pucuk klasemen Liga 1. Sementara itu, Les Girondins masih terdampar di dasar klasemen dengan raihan 22 angka. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.